at-ta'awuz awil isti'azah qabla al-qira'ah fi salat. Sunnah hukumnya membaca ta'awuz atau isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Qala al-Hanafiyah, ada sedikit perbedaan, yaitu mazhab Hanafi berkata ya ta'awwas fi raka'atil ula faqat. Ucapkan ta'awuz itu di rakaat pertama saja. Jadi ta'awuz itu kalimahnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menurut mazhab Hanafi diucapkan sebelum Al-Fatihah hanya pada rakaat pertama. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hanbali yusannu ta'awuz sirran fi awwali kulli raka'atin qabla al-qira'ah. Disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Fatihah, beliau lebih dahulu membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini bacaan Nabi, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah iftitah. Nah, satu-satunya mazhab yang mengatakan tidak ada ta'awuz yaitu mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, qala al-Malikiyah yukrahu at-ta'awuz wal basmalah qabla al-Fatihah was surah. Makruh hukumnya membaca ta'awuz dan bismillah sebelum Al-Fatihah. Ini pandangan mazhab Malik. Kenapa begitu? Mazhab Malik menyandarkan diri pada hadis Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salat bilhamdillahi rabbil alamin. Jadi menurut Anas bin Malik, beliau pernah melihat bahawa Nabi, Abu Bakar, Umar itu membuka salatnya setelah takbir dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi langsung ke alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada lagi ta'awuz, tidak ada iftitah, tidak ada ta'awuz, tidak ada bismillah. Nah, ini yang dipegang oleh mazhab Malik. Tapi hadis-hadis yang lain banyak menyebutkan tentang Rasulullah memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah. Nah, kalau dilihat dari banyaknya dan kuatnya sandaran, maka pandangan jumhur ulama yang mengatakan adanya a'udzubillah dan bismillah itu lebih kuat daripada pandangan yang memakruhkannya. Wallahu alam, inilah ijtihad, ya. Tapi intinya pandangan ini lebih banyak dan dalilnya lebih banyak. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin amalan sering kita tinggalkan. Kita lebih sering alih Al-Fatihah langsung setelah iftitah langsung Al-Fatihah, tanpa kita memulai dengan bacaan a'udzubillahi, boleh minasyaitonir rajim langsung, boleh mengikuti hadis Nabi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, jadi karena ini pandangan yang kuat untuk membaca ini, maka hendaknya kita biasakan sebelum Al-Fatihah. Sedangkan membaca a'udzubillah sebelum salat itu memang tidak ada satu hadis pun yang menyuruhnya. Misal kita sebelum salat baca dulu a'udzubillah,
Tidak ada satu pun dalil yang menyuruh. Cuma kalau tujuan dibaca supaya syaitan bisa terhalang godaannya, maka dibolehkan. Dibolehkan dengan tujuan, kerana a'udzubillah itu memang bacaan umum yang kapanpun kita merasa was-was dari godaan syaitan, itu boleh dibaca. Sebelum salat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita takbir, dibolehkan karena itu belum masuk ke dalam salat. Jadi menyandarkan diri kepada hadis-hadis yang umum, iaitu tentang berlindung dari syaitan. Baik. Nah, sebagai catatan terakhir dalam masalah ini, imam itu tidak boleh mengeraskan a'udzubillah, itu hanya bacaan pribadi. Ya. Jadi imam hanya membaca bismillah, bagi pandangan mazhab yang menyuruh menjaharkan basmalah. Yang tidak menyuruh menjaharkan basmalah, kecilkan basmalahnya dalam pandangan mazhab Hambali. Baik, jadi itu sunnah membaca a'udzubillah sebelum al-Fatihah. Berikutnya, sunnah berikutnya iaitu at-ta'min, mengucapkan amin. Wa huwa ay yaqula al-musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan amin, iaitu imam, makmum dan orang yang salat sendiri disunnahkan membaca amin setelah selesai daripada al-Fatihah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kapanpun salatnya tetap disuruh kecilkan amin. Indal Hanafiyah wal Malikiyah sirran. Jadi menurut mazhab Hanafi dan Maliki, amin itu kalaupun salat berjamaah, yang aminnya tetap kecil, tidak disuruh angkat amin. Itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Wa 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah sirran fi salati sirriyah wa jahran fima yajharu fihi bil qira'ah. Mazhab Syafi'i dan Hambali bersepakat, kalau salat itu salat sir, maka aminnya pun sir. Tapi kalau salat itu salat jahar, maka amin itu pun jahar. Dan ini berdasarkan dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza ammana al-imam", ketika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka segeralah engkau ikut mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah, siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhairi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u amin. Rasulullah itu setiap kali habis salat, habis al-Fatihah selalu mengucapkan amin. Jadi ini kelebihan amin. Amin itu kalau diucapkan serentak dengan imam, otomatis serentak dengan malaikat. Jadi ada orang misalnya yang bertanya, bagaimana cara bisa serentak dengan malaikat? Tapi Nabi mengatakan, barang siapa yang serentak aminnya dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Amalan sedikit, pahala luar biasa. Kita tidak mau kasih ke orang begini. Allah Maha Kaya. Kita nggak mau. Kita kalau sewa tukang, ubainai kerja, yang tajuk lebihan, kurang nah 3 ga, paling sesuai dengan keringatnya. Yang kita kasih berapa hari kerja? 2 hari. Saya bayar sampai sebulan, bonus. Nggak ada itu cerita. Karena kita maha miskin di sisi Allah. Allah Maha Kaya, galak-galak Allah. Hanya dengan mengucapkan amin, dan aminnya serentak dengan amin malaikat, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Di sini disebutkan semua dosa. Cuma yang perlu menjadi catatan, dosa yang dimaksudlah dosa-dosa kecil. Dosa makan riba tidak ampun dengan amin.
Dosa berzina tidak diampunkan dengan amin. Dosa menanamkan uang di deposito lalu mengambil tiap bulan, uangnya tidak hilang, yang penting jangan ganggu tiap berapa 6 bulan sekali atau berapa tahun, itu tidak diampunkan dengan amin. Yang diampunkan kedih dalam neraka dia tinut di mereka baru diampunkan kalau tidak taubat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dosa-dosa kecil diampunkan. Jadi kalau begitu, hadis ini menunjukkan malaikat ternyata ikut amin bersama kita. Pertanyaannya, apakah malaikat salat bersama kita sehingga mereka mengucapkan amin, atau mereka hanya mengaminkan, tidak salat bersama kita? Tentunya ini hal gaib, tidak ada yang tahu sebenarnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa ada satu masjid tempat sujudnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim, salah. Jadi tempat sujudnya para malaikat, tempat solatnya para malaikat itu di Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat. Di situ setiap waktu salat 70,000 malaikat, dan waktu berikutnya akan salat malaikat yang lain selain yang sudah salat tadi. Sedangkan yang sudah salat tadi tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Maksudnya untuk salat, menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Jadi yang sudah salat 70,000 itu, ni hadis sahih, 70,000 itu sudah salat duhur misal malaikat. Kemudian mereka pergi, nanti salat asar, ada 70,000 yang lain selain yang 70,000 tadi. Yang 70,000 tadi itu tidak kembali untuk solat di situ. Jadi maksudnya rombongannya enggak habis-habis, tetapi berganti-ganti, menunjukkan jumlah bilangan malaikat begitu besarnya. Dan itu dilakukan berulang-ulang setiap waktu. Makanya malaikat itu, Pak, itu salah satu kuasa Allah yang menciptakan makhluk yang taat kepadanya tanpa nafsu, dan kekuatannya melebihi kekuatan makhluk manusia dan jin. Itu hanya untuk menunjukkan kuasa Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ciptakan malaikat? Jawaban paling fatal adalah ketika Allah SWT menciptakan malaikat untuk meringankan tugas Allah. Itu jawaban paling fatal dan bisa berbau kekafiran. Saya pernah tanya ini di seminar guru-guru agama seluruh Aceh Utara. Saya pemateri, pertanyaan sederhana, kenapa malaikat diciptakan? Apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Ternyata ada beberapa yang mewakili, menjawab, untuk meringankan tugas Allah. Saya bilang, Bapak istighfar, karena dengan menjawab seperti ini, maka seakan-akan Allah punya kekurangan. Allah butuh malaikat. Getanya lagi anjir kan. Kita butuh ini, kita butuh orang, butuh pembantu, butuh mesin cuci, karena kita merasa kekurangan. Tapi Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, Allah Al-Qayyum, tidak membutuhkan siapapun, Allah mandiri. Maka tidak butuh Allah pada malaikat. Jadi untuk apa juga diciptakan malaikat? Hanya untuk menampakkan betapa besar kuasanya. Satu Jibril saja, itu kata Rasulullah yang melihat langsung kondisi Jibril, itu Jibril punya 600 sayap. Di setiap sayap bergantung mutiara. Ketika Jibril membuka sayapnya, tertutuplah ufuk barat dan ufuk timur. Hanya ada di langit, begitu dibuka oleh Jibril. Jadi Bapak Ibu maka Allah, malaikat ada bersama kita ketika kita solat. Cuma yang saya tidak bisa jawab pasti, malaikat solat atau tidak bersama kita. Tapi yang pasti malaikat ada ketika kita solat. Nah, aminnya mereka bisa jadi amin mereka solat bersama, berjamaah bersama kita. Karena mungkin tadi di Baitul Ma'mur mereka tidak solat lagi di sana. Bisa jadi mereka melaksanakan solat di masjid-masjid kaum muslimin, atau mereka tidak solat bersama kita, wallahu alam, tapi mengaminkan sesuai dengan amin imam. Makanya kalau mau dapat fadilah ini,
amin itu harus serentak dengan aminnya imam. Jadi begitu imam begitu, jangan bukan ya. Begitu imam begitu, langsung kita sambut dengan amin. Jadi jangan tunggu imam duluan. Maksudnya jangan tunggu imam lebih lama duluan. Misal imam baru mengucapkan baru kita di belakang tidak begitu. Tapi begitu imam mulai dengan kalimat huruf paling sederhananya begitu, langsung kita amin. Bersamaan aminnya dengan amin imam, maka insya-Allah akan bersamaan dengan aminnya para malaikat. Nah, cara membaca amin itu 2 harakat pada min itu bisa 2 sampai 6 harakat. Jadi bacaannya amin. Bukan A-nya yang dipanjangkan. Ada orang yang amin. Nya nilai mahasiswa menyoal amin. Dia ada A+, ada amin, ada A saja. Ini panjang baca amin. Pandai nak cerita lagi kan? Ya. Jadi A-nya 2 harakat, amin. Itu dalam ilmu tajwid. Ya. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala ditambahkan dalam mazhab Malik keterangan bahawa fa in nasiya al-imam at-ta'min amin al-ma'mum. Kalau seandainya, jadi mazhab Hambali menambahkan keterangan, kalau seandainya imam lupa amin, imam habis waladdallin, imam lupa, lepakan je kelupa pokoknya dia lupa atau dia tersedak amin waladdallin, tersedak enggak bisa, maka ditetap disunnahkan makmum mengucapkan amin. Jadi maksudnya tidak wajib menunggu imam, tapi paling bagus ketika imam sudah mengeluarkan suara tadi, itu langsung kita menyambutnya. Wa rafa'a sautah, mazhab Syafi'i dan Hambali mengucapkan besarkan suara ketika amin. Rafa'a itu angkat suara. Jadi kita ni jangan memek-mek waktu amin. Jadi waladdallin amin. Enggak begitu disuruh. Rafa'a disuruh angkat. Jadi betul-betul bersemangat. Kayak anak-anak tu Pak. Anak-anak di belakang kan itu memang dia tunggu. Itu Al-Fatihah enggak, Iftitah tidak. Begitu amin mereka mulai menghambur menasah menyut tangan mereka itu. Tapi memang begitu, maksudnya jangan dikecilkan suara aminnya. Amin. Amin. Ini apa makna amin itu? Amin itu bermakna ya Allah kabulkanlah, ya Allah perkenankanlah. Ini isim fi'il dalam ilmu nahwu, itu memohon kemakbulan. Dari apa? Dari bacaan Al-Fatihah yang telah kita baca tadi. Kan kita minta tadi, Al-Fatihah itu kan dibagi 3. Pertama milik Allah, yang kedua, fase kedua milik kita, yang ketiga antara kita dan Allah. Kita mulai minta sama Allah dari kalimat mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kita mulai minta ke Allah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Dari siapa? Itu nanti disebutkan dalam ayat minan nabiyyin, berilah kami jalannya para nabi, was-siddiqin, dan jalannya orang-orang yang siddiq. Siddiq itu yang membenarkan nabi. Wasyuhada, jalannya orang-orang syahid, was-salihin, dan jalannya orang-orang saleh. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita berulang kali kita meminta ke Allah, insya-Allah Allah jaga. Makanya orang salat itu dijaga Allah. Tapi kalau sesudah solat pun masih bermaksiat, ada yang enggak beres pada solatnya. Bisa jadi Al-Fatihah kedua dihero. Dia baca Al-Fatihah tapi enggak minta. Dia sebenarnya enggak minta. Hanya berlalu di mulutnya saja, enggak masuk ke
otaknya. Jadi dia baca Al-Fatihah tapi enggak serius. Nah, ini menyebabkan salat kita bermasalah. Salat bermasalah menyebabkan akhlak bermasalah. Maka yang kurang-kurang akhlak biasanya salatnya kurang bagus. Yang suka termenak, suka menipu, pokoknya yang suka pukul isteri, yang isteri suka selingkuh, yang macam itu biasanya akhlak kurang bagus. Dan akibat apa? Salat kurang bagus. Karena inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik, ini sunnah yang kedua ketika mengucapkan amin. Sebagai dalil penutup dalam masalah ini, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Rasulullah yang mengajarkan langsung kalau dia membaca kalimat itu, yang kalimat Al-Fatihah yang terakhir, maka beliau mengucapkan amin hatta yasma'a ma yalihi min as-saffil awal, sampai suaranya terdengar ke saf yang pertama. Maksudnya karena waktu itu tidak ada mic, Rasulullah mengeraskan suaranya, saf pertama sudah pasti dengar aminnya Rasulullah. Nah, jadi ini menunjukkan Rasulullah mengangkat suaranya. Baik, ini yang sunnah mengucapkan amin. Jadi kalau enggak ucap amin tidak mengapa, cuma kita kehilangan fadilah mendapatkan ampunan dosa karena kita tidak bersamaan amin dengan aminnya para malaikat. Berikutnya, yang terakhir untuk subuh hari ini, sunnah berikutnya adalah as-saktah al-latifah. Ini bagus kan Pak mendengarkan kalimat saktah latifah. Nyanyi peduk ke nanana, so nanana saktah latifah. Apa artinya? Diam sejenak. Jadi kalau taruh nama anak dengan nama ini, anaknya pendiam tapi sejenak saja. Lain pep-pep baju. Saktah itu diam, sakata yaskutu, diam. Al-latifah yang lembut, sejenak, sebentar. Nah, jadi ada sunnah yang kita hari ini perlu tahu, bahawa ada sunnah untuk diam sejenak, jeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Nah, di mana saja amalan itu? Ini sangat direkomendasi oleh mazhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Syafi'i dan Hambali itu sepakat mengatakan adanya diam sejenak di dalam solat.